Pak Yadi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, alhamdulillah baik juga. Ya. Nah hari ini Pak Yadi kita akan melaksanakan proses coaching ya. Ya Bu. Ya. Ya. Kemudian sebelum proses coaching dilaksanakan, nah ini ya. Jadi ada yang saya tanyakan dulu Pak. Ya boleh, silakan Bu. Jadi begini Pak. Nah sebelum jadi nanti ya pada proses coaching antara coach dengan coach itu ya, nanti akan saya amati, amati dengan sesuai dengan rubrik yang akan saya tanyakan ya. Jadi dari rubrik penilaian coaching ya. Yang pertama, apakah proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur atau belum ya Pak, itu yang pertama. Nah yang kemudian yang kedua, nah apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot iya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak mendengar respon dari coaching, apakah Bapak sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, kemudian jangan lupa juga pada saat proses coaching nanti ya Bapak itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada 3 ya Pak ya, kemitraan, terus proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching itu ya Pak. Nah mungkin sebelum dimulai proses coaching kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan nih Pak. Oh iya Bu, silakan Bu. Iya, jadi begini ya Pak ya. Nah yang pertama ya Pak ya, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan gitu dalam proses coaching hari ini gitu Pak? Baik Bu, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya itu kompetensi inti ya Bu ya dari pelaksanaan coaching kali ini. Di antaranya satu mungkin kehadiran secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan mungkin yang ketiga itu yang pastinya mengajukan pertanyaan itu yang lebih berbobot lah sesuai dengan kata kunci atau permasalahan yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Baik ya Pak ya, jadi nah di sini kemampuan yang akan Bapak kembangkan itu ada 3 ya Pak ya, kehadiran, penuh, mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah di antara ketiga kompetensi tersebut ya Pak, bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik ya, secara spesifik loh Pak, ingin Bapak saya amati gitu ya, gitu atau dikembangkan gitu ya. Jadi secara khususnya ya ada berapa ada ketiga kompetensi tersebut. Baik Bu, yang ingin saya kembangkan itu mungkin saya berfokuskan kepada mendengarkan aktif Bu. Oh iya. Ya, kenapa? Karena dengan mendengarkan aktif itu saya itu bisa lebih fokus dengan menghadirkan diri saya secara utuh. Kemudian nantinya akan dapat menjadi sebuah dasar saya dalam mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya dapat berbobot supaya saya itu dapat menggali kompetensi dari coach itu sendiri. Kemudian nantinya coach dapat menemukan solusinya dari permasalahannya secara sendiri. Iya, baik. Jadi yang saya tangkap ya Pak ya dari pembicaraan tadi Pak Yadi, jadi intinya Bapak ingin mengembangkan 2 ya kompetensi ya. Yang pertama Bapak ingin mendengar secara aktif ya Pak. Yang kedua Bapak itu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Ya, jadi ada 2 ya Pak khususnya ya Pak ya. Nah baik. Kalau begitu kemudian indikator ketercapaian apa dalam proses coaching yang nanti Bapak akan inginkan ya Pak? Baik, indikator ketercapaian saya itu ketika coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri itu, serta coaching memiliki reaksi aksi atau rencana aksi tentang apa sih yang ingin dilakukannya nanti. Mungkin itu Bu. Ya, betul. Jadi intinya Bapak jadi ada kepuasan dari coach itu ya, sehingga coach tersebut merasa dia
mendapatkan solusi ya Pak. Ya, betul. Dari apa yang Bapak kemampuan Bapak yaitu khususnya mendengarkan aktif, kemudian memberi pertanyaan bobot, Ya. yang akhirnya ada kepuasan dari coaching itu ya, kepuasan Bapak sendiri sebagai coach itu, ya jadi semuanya bisa saling memenuhi lah, saling mendukung gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah sekarang silakan Bapak melakukan proses coachingnya dulu ya. Baik Ibu. Iya, dengan baik. Saya mohon nanti pas saya amati Bapak lakukan coaching dengan baik ya Pak ya, sebaik-baiknya. Nanti setelah itu kita ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Ibu, ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama Bapak, mangga silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abung. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah baik. Pak mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya. Barangkali ini saya mau sedikit bercerita atau mau ngobrol nih Pak. Ada waktu Bapak? Oh boleh, ada. Silahkan Pak Abung. Oke. Jadi Pak, terima kasih ya Bapak udah meluangkan waktu bersama saya gitu, menyempatkan waktu untuk bisa berbincang dengan saya gitu. Ya. Sebenarnya sih saya ini ada masalah, bukan masalah siapa ya, dibilang masalah ya bukan masalah, tapi dibilang gak masalah juga suka nyangkut di hati gitu Pak. Jadi intinya saya mau bercerita lah ke Bapak gitu. Ya boleh lah. Jadi intinya biar lega lah gitu, nggak ada unek-unek lagi lah dalam Pak Abung. Jadi ya gini Pak, saya tuh masalah saya tuh merasa kesulitan dalam mengajar, khususnya di kelas bawah nih Pak. Ya. Kelas bawah, apalagi di kelas 1 kelas 1 itu kan saat di pelajaran saya kebetulan ngajar di olahraga Pak. Betul. Makanya saya ingin ngobrol sama Bapak itu, barangkali Bapak bisa memberikan solusi atau langkah-langkah gimana caranya saya untuk bisa mengajar dengan efektif di kelas bawah khususnya gitu. Baik Pak Abung, tapi silakan aja kalau mau bercerita ya. Tapi mohon maaf nih, waktunya nggak lama. Ya nggak apa-apa. Tapi sebelumnya maaf nih, kira-kira nih apa sih yang ingin Pak Abung harapkan dari hasil obrolan kita nanti ini nih? Saya berharap sih Bapak bisa memberikan sedikitnya solusi atau langkah-langkah, langkah-langkah untuk saya gimana caranya agar saya bisa melakukan menjadi guru atau melakukan proses pembelajaran secara efektif di kelas bawah gitu Pak. Betul. Baik Pak Abung, semoga nanti hasil dari percakapan kita itu ada titik terang nih dari permasalahan Pak Abung kali ini. Kalau boleh tahu nih, cobalah ceritakan dulu nih apa sih masalah yang Pak Abung hadapi gitu ya. Jadi gini Pak, saya itu kan ya tadi saya bilang saya mengajar olahraga. Ya, betul. Saya kadang kerepotan nih kalau misalnya mengajar di kelas bawah, khususnya di kelas 1 nih Pak, yang mungkin Bapak juga tahu ya gimana repotnya mengkondisikan di kelas bawah gitu ya. Apalagi kan sekarang ajaran baru nih, jadi kelas 1 itu transisi dari TK atau PAUD ya, menginjak ke SD. Itu kadang kalau lagi di lapangan tuh si anak itu gimana, jadi kadang dia mau bergerak semaunya aja gitu kan, nggak bisa diatur, susah gitu kan. Betul. Emang sih tidak semuanya, ada beberapa khususnya sih rata-rata anak laki-laki biasanya betul. pada muter, kadang disuruh baris juga saya kerepotan gitu Pak. Jadi kadang saya waktu tuh sudah suka tersita waktu hanya untuk membariskan aja gitu. Iya. Waktu saya terbuang jadi nggak efektif gitu Pak intinya. Iya. Jadi apa nih yang menjadi kekhawatiran Bapak? Ya begini Pak ya, sebetulnya saya tuh khawatir takutnya materi ajar yang akan saya berikan ke anak kelas 1 ini khususnya tidak sepenuhnya tersampaikan gitu Pak ya, karena emang setiap pembelajaran itu waktu tersita karena hanya untuk membariskan saja tuh, hal membariskan saja saya kerepotan gitu Pak ya, kan namanya juga di lapangan mungkin ya. Oh jadi yang dikhawatirkan Pak Abung itu pengkondisian nih saat praktik yang berdampaknya kepada
takutnya materi tidak tersampaikan. Ya. Kemudian apakah Pak Agung sudah menelusuri penyebab ini? Sudah sih Pak, saya juga sudah berkonsultasi Ya, dengan guru kelasnya gitu ya, guru kelas 1 sih khususnya. Tapi kata guru kelas 1 itu di kelas tuh biasa aja, maksudnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ribut, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pergerakan, mungkin ya namanya juga mungkin olahraga, mungkin ya di lapangan gitu ya, namanya di lapangan, jadi anak tuh merasa bebas, merasa pengen apa, melampiaskan apa gitu kan, jadi kayak dampaknya ke saya tuh saya jadi susah gitu kan buat mengkondisikan saat pelajaran olahraganya gitu. Ya betul sekali Pak Agung. Namun menurut pengamatan Pak Agung ini nih, mengapa sih anak-anak kelas 1 itu sulit untuk dikondisikan untuk pelajaran olahraga Pak? Mungkin menurut yang saya amati sih Pak ya, kayaknya saya tuh kurang bisa memberikan apa ya, metode mungkin metode atau gaya belajar saya gitu kan, saya kurang cocok mungkin penerapannya ke anak kelas 1 gitu. Saya juga kurang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan belajar si murid itu sendiri mungkin Pak. Baik, nah kira-kira nih kondisi yang ideal seperti apa yang Pak Agung harapkan terhadap proses pembelajaran khususnya olahraga di kelas 1 nih Pak? Saya sih Pak berharap mungkin saya bisa mengajar lebih efektif mungkin ya. Bayangan saya sih anak-anak tuh bisa langsung berbaris dengan rapi gitu kan, mengikuti instruksi dengan sigap gitu kan, jadi anak tuh nurut kalau perintah apa nurut gitu ya, mungkin itu ya Pak. Jadi anak tuh tidak apa ya, tidak bergerak semaunya. Iya. Kalau begitu apa yang bisa Pak Agung lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran khususnya PJOK itu yang efektif? Mungkin dari pengamatan tadi saya itu kan mencoba merubah gaya belajar gitu ya, mencoba gaya belajar saya dengan mencoba memperhatikan dan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan murid khususnya pembelajaran di olahraga gitu. Betul. Nah, baik Pak Agung, apakah Pak Agung pernah nih menerapkan atau menggunakan beberapa media atau metode pembelajaran yang pernah berhasil Pak Agung terapkan di kelas 1? Dulu sih kalau nggak salah, jadi ingat nih Pak, boleh. Saya dulu pernah, tapi sekarang sih kayaknya fasilitasnya udah nggak ada. Dulu saya pernah menggunakan alat modifikasi, modifikasi alat yang misalnya kayak ada bola-bola yang mainan itu Pak, dijadikan alat untuk media alat olahraga gitu ya, untuk di kelas 1 gitu, seperti kan Bapak mungkin tahu anak kecil ada bola-bola yang warna-warni gitu kan, ada yang kotak-kotak gitu, mungkin itu bisa digunakan untuk alat olahraga mungkin Pak. Menarik nih Pak dari ide Bapak tadi gitu. Namun mohon maaf nih Pak, berapa persen nih keberhasilan dari pembelajaran yang Bapak terapkan itu? Kalau di rating sih mungkin saya sekitar 70 sampai berapa ya, 90 mungkin 90% mungkin. Baik Pak. Untuk selanjutnya rencana apa nih Pak yang akan Pak Agung lakukan nih ke depannya, serta langkahnya mau seperti apa? Mungkin sih rencana atau langkah yang akan saya ambil, saya mungkin akan mencoba kembali menggunakan alat modifikasi dari mainan anak-anak mungkin mungkin itu bisa membuat anak itu menjadi apa ya, daya tarik mungkin ya, kalau anak kelas 1 itu menjadi daya tarik agar dia tidak terlalu apa ya, tidak terlalu semrawut gitu mungkin ya, karena dia terfokus sama alat yang mungkin apa ya, unik menurut anak-anak. Mudah-mudahan saya bisa menarik minat anak itu menjadi mau belajar gitu. Baik Pak Agung, baik, menarik sekali Pak Agung. Namun ketika rencana Pak Agung akan diterapkan nih, siapa saja nih yang bisa Pak Agung ajak nih dalam membantu untuk menyusun rencana tersebut? Yang pertama sih pasti guru kelas dulu ya, karena kan saya guru bidang olahraga, mungkin saya yang
pertama akan saya ajak bisa berkolaborasi atau mungkin berkonsultasi ya. Yang pertama guru kelas, yang kedua ya pastilah kepala sekolah gitu ya. Pasti kepala sekolah saya libatkan agar semuanya bisa mendukung ya dengan apa yang saya rencanakan tadi. Ya, baik. Menarik sekali Pak Agung nih. Namun mohon maaf Pak Agung. Ya. Mungkin butuh waktu nih. Ya. Berapa lama sih waktunya? Saya harap bisa apa ya, saya secepatnya Pak. Mungkin ya kalau nanti saya sudah ada konfirmasi atau setelah konsultasi gitu dengan kepala sekolah dengan guru kelas yang benar-benar saya bisa menerapkan secepatnya gitu. Baik Pak Agung, menarik sekali nih. Namun selain dari guru kelasnya, kemudian dan yang lainnya, dukungan yang lainnya itu apa sih Pak yang akan atau yang Bapak butuhkan? Yang saya butuhkan sih kalau emang tadi menggunakan alat karena dulu pernah sekarang tidak ada, ya mungkin saya akan mencoba berkonsultasi atau meminta lah ya kepada kepala sekolah agar bisa menyediakan atau membeli alat olahraga ya, khususnya permainan buat anak-anak gitu. Baik Pak Agung, semoga bagus nih rencananya. Namun semoga rencana Pak Agung ini bisa berjalan lah demi kelancaran pembelajaran video call di kelas 1 gitu. Nah Pak Agung, bagaimana nih ketika sudah kita berbincang kali ini nih perasaan Pak Agung nih? Saya menjadi teringat malah gitu kan. Tadinya saya lupa gitu, bingung, ngeblank gitu ya. mau apa ya, bersikap seperti apa menghadapi anak-anak kelas 1 itu. Tapi setelah kita ngobrol saya jadi ingat Pak, oh iya dulu saya pernah menggunakan alat dari mainan itu gitu. Si anak itu lebih tertarik gitu untuk mengikuti pelajaran olahraga gitu. Syukurlah Pak Agung kalau begitu. Saya perasaannya juga senang nih bisa sharing dengan Pak Agung. Semoga khususnya kita guru nih bisa menjadi sebuah guru yang dikangenin nih intinya, khususnya PJOK nih gitu. Oke Pak Agung, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa sih cukup sih Pak, saya rasa cukup. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kalau misalnya saya ada yang ingin dibicarakan lagi, mudah-mudahan Bapak bersedia lagi nih. Siap Pak Agung, sama-sama Pak Agung. Saya juga merasa enak nih saling sharing ini juga sama saling sharing lah gitu. Semoga kita bisalah terus berbagi ini Pak Agung. Baik Pak Agung, sampai jumpa lagi. Mohon maaf nih waktunya terbatas nih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dia sudah sama-sama Pak Agung solusi kepada saya. Sama-sama. Saya izin pamit. Terima kasih atas waktunya Pak Yadi. Sama-sama Pak Agung. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya Pak Yadi, sama tadi Ibu sudah melihat ya proses coaching antara Pak Yadi dengan Pak Agung gitu ya. Wah, alhamdulillah Pak Yadi, coaching Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Tadi sebelumnya coaching kita ya, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak ya. Dari indikator ketercapaian yang tadi Bapak sampaikan pada saat sebelum coaching, apa saja sih yang sudah tercapai pada saat coaching tadi Pak? Oke, baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan Ibu proses coaching. Menarik sekali tadi dengan coaching saya gitu. Pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi, saya sudah nih melaksanakan sesuai dengan alur deltanya. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan. Sebelum saya melakukan percakapan, saya selalu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan reaksinya, dan yang terakhir tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen nih yang sudah direncanakan oleh coach yang saya tadi. Ya, memang benar ya, tadi yang saya amati Bapak sudah terlihat ya Pak ya, sudah menggunakan alur cerita ya, dengan pertama menggunakan tujuan dulu ya, tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menyadarkan rencananya gitu, kemudian terakhir tanggung jawabnya gitu. Sudah terlihat jelas alur cerita tersebut. Nah sekarang
fokus terhadap coaching serta dapat mengajukan pertanyaan juga berbobot itu dapat sudah terlihat juga ya Pak ya, sudah lakukan gitu ya, sehingga saya amati tadi coaching juga alhamdulillah menemukan solusi dari permasalahan tadi yang dialami gitu ya. Nah selain itu Bapak juga dapat melaksanakan prinsip coaching ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Adi. Baik, Dan selamat juga Pak Yadi ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Ya. betul. Nah sekarang sebelum diakhiri nih Pak pembicaraan kita hari kali ini ya, ada satu hal yang saya tanyakan ya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti ya Pak ya? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu lebih mendalami lagi nih Bu alur tirtanya, kemudian yang dapat menjadikan saya itu dasar untuk bertanya sesuai yang berbobot lah, yang bermakna untuk coach saya, kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Ibu saya dapat menggali potensi permasalahan dari koci, tentunya dengan mendalami potensi dari koci permasalahannya itu, semoga koci tersebut bisa menemukan sebuah solusi dari hasil perbincangan coaching tadi saya dengan koci tersebut. Gitu. Luar biasa sekali Pak rencana Bapak ya. Padahal tadi saya sudah amati dan sudah terlihat Pak, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik ya Pak ya. Namun Bapak masih ingin tetap menggali kompetensi Bapak tersebut. Nah mudah-mudahan apa yang ingin Bapak harapkan gitu ya, Bapak bisa capai gitu. Semangat terus Bapak ya. Baik, Ibu. Terus mungkin ini sudah dapat kita lakukan hari ini ya Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini banyak manfaatnya untuk saya sebagai observer, Bapak sebagai coach gitu ya, juga sebagai coachnya itu, jadi ada pengalaman berharga buat kita bertiga gitu Pak ya. Baik. Terima kasih Ibu atas feedbacknya, baliknya. Semoga Ibu juga sehat selalu. Iya, terima kasih doanya juga ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Bangga Bapak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.